Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel dari Si Gepo. Teman-teman, apa kabarnya hari ini teman-teman? Gimana progres diet kalian semua teman-teman? Apakah sudah ada penurunan atau sudah ada hasil? Semangat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini di awal video aku langsung mau bahas tentang satu komen yang kayaknya dulu pernah juga dia komen kayak gini, terus aku blokir ya dia ya. Terus dia sekarang mungkin pakai akun baru, terus dia komen yang sama lagi seperti yang waktu itu dia komen teman-teman. Aku tuh geram banget sama komenan ini. Mungkin kalian yang lagi menuju proses turun berat badan juga pasti bakalan dapet yang komen yang kayak gini ya, pasti bakalan dapet kalian. Jadi aku mau kasih saran ke kalian gimana cara ngadepin kalau ada yang komen kayak gini ya. Nah jadi dia komen kayak gini teman-teman, turun banyak masih gemuk, soalnya yang turun cuman massa air bukan lemaknya, masaknya masih banyak minyak, over kalori. Nah jadi pertama-tama kalau kita dapat komen yang kayak gitu yang bilang kita udah turun banyak tapi belum kelihatan kurus gitu ya, yang pertama abaikan saja teman-teman, senyum aja dan bilang terima kasih gitu ya. Seperti yang di video Dewi Huges itu kan, semua yang terjadi dalam hidup kita tetap bahagia teman-teman, gak usah dipedulikan teman-teman. Apapun yang terjadi, apapun komentar orang tidak akan merubah kita. Jadi ya kita tetap harus bahagia dengan pencapaian yang kita dapat gitu ya. Mungkin dia nggak tahu apa yang udah kita lewati, apa yang udah kita lakukan untuk menurunkan berat badan ini, dia nggak tahu. Atau mungkin dia pun pernah dikomen orang seperti itu waktu dia melakukan penurunan berat badan ya. Jadinya memori itu tersimpan dalam pikiran dia, jadinya pas dia lihat orang lain yang udah berusaha diet tapi belum kelihatan kurus, terus dia komen kayak gitu juga. Kita nggak teman-teman, luka apa yang buat dia bisa komen kayak gitu ya. Kan orang bisa berkomentar seperti itu berarti dia juga mungkin juga punya luka yang sama ya, pernah dikomentarin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi aku memilih untuk tidak membalas karena percuma kayaknya, kalau kita balas pun dia tetap aja nggak akan ngerti ya teman-teman ya. Ya biarin aja dia dengan komentar dia dan juga kita dengan pencapaian kita, terserah ya dia mau komentar apa aja, yang penting yang ngerasain manfaat dari diet ini kan kita. Jadi diet itu pun bukan semata-mata untuk turun berat badan aja ya teman-teman ya, bisa untuk lebih sehat. Yang dulunya kita susah bangun jadi bisa bangun, yang dulunya kita sakit pinggang, sakit lutut, sakit tumit, terus turun berat badan, sakit-sakit itu mulai berkurang bahkan hilang. Jadi dia tahu apa tentang proses kita, jadi ya biarin aja ya teman-teman ya. Kita tetap tenang, tetap menikmati setiap proses yang kita jalani ya. Karena kalau kita tanggapi komentar yang seperti itu bisa merusak mood kita teman-teman, bisa merusak perjalanan diet kita, bisa-bisa kita mentalnya down, terus diet kita bisa berantakan kalau kita dengar komentar yang kayak gitu ya, komentar negatif kayak gitu. Kalau misalkan dalam hubungan komentar kayak gitu udah toksik ya teman-teman ya, bener-bener yang harus dijauhi, harus dibuang komentar kayak gitu ya. Jadi biar mental kita tetap baik, mood kita tetap bagus gitu ya, jadi komentar yang seperti itu kita abaikan saja. Itu komentar sampah, buang jauh-jauh, sana kata Syahrini ya. Hahaha. Oke lah teman-teman ya, jadi ini kita kembali ke videonya ya teman-teman ya. Jadi hari ini kan suami aku libur ya teman-teman ya. Jadi suami aku request suruh bikin bakwan. Nah untuk bakwannya ini aku pakai banyak banget wortel, karena
Kalau wortel ini aku tumis jadi sayur, suami aku nggak suka, nggak dimakan. Kayak kalau anak kecil lagi makan terus ada cabai di piringnya tuh teman-teman ya, disingkirin kan cabenya. Sama suami aku kalau makan terus ada sayur di piringnya, sayur wortelnya tuh disingkirin di pinggir, jadi nggak bakalan dimakan sama suami aku tuh wortelnya ya. Jadi daripada nggak makan wortel, terus wortel yang aku beli di rumah tuh jadi layu, aku bikinlah bakwan. Nah pas aku bikin bakwan kayak gini, wortelnya dimakan teman-teman, nggak disingkirin kayak gitu. Jadinya ya akhirnya aku menemukan jalan untuk suami aku bisa makan wortel ya teman-teman ya. Jadi aku bikinin bakwan kayak gini. Kalau dibikin bakwan kayak gini, wortelnya dimakan semua. Nah hari ini aku mau bikin bakwan, ini wortel campur kol ya. Terus nanti aku juga mau bikin bumbu kacangnya. Jadi bumbu kacang ini pertama banget nih aku bikin ya, nggak tahu resepnya bener atau enggak, tapi ini resepnya juga aku cari-cari di YouTube tadi ya. Sebenarnya resepnya banyak banget, ada yang pakai gula merah, gula putih, kencur, terus asam jawa kayak gitu-gitu ya. Tapi aku pakai yang ada di rumah aja. Terus pokoknya sesuai dengan yang ada di rumah dan juga sesuai dengan lidah masing-masing aja ya teman-teman ya. Nah ini pertama-tama ini aku mau goreng untuk bakwannya dulu. Oh ya tadi dia juga komen ya, katanya masaknya masih terlalu banyak minyak ya, over kalori kata dia kan. Gimana ya bilangnya ya. Jadi ini tuh aku masak untuk suami aku ya teman-teman ya. Kalaupun aku makan, aku tuh makannya gak banyak. Misal kayak bakwan ini ya, aku kan gorengnya pakai minyak yang banyak ya, aku tetap makan bakwannya, tapi makannya ya satu paling banyak dua gitu ya, nggak banyak-banyak. Karena apa ya, suami aku tuh belum bisa yang hidup sehat banget ya, yang kayak makan harus rebus-rebusan terus nggak ada gorengan gitu. Suami aku nggak bisa teman-teman, kalau aku paksa nanti malah dia beli gorengan di luar. Jadi mending aku bikin sendiri aja, lebih sehat ya. Walaupun ya namanya juga gorengan ya nggak sehat-sehat banget, tapi kalau kita bikin sendiri kan lebih terjamin begitu kan. Jadi kan dia nggak tahu kalau misalkan aku masak ini pakai minyak yang banyak terus masih digoreng-goreng, itu tuh aku masak buat suami, kan dia nggak tahu teman-teman. Jadinya dia cuma bisa berkomentar saja. Ya sudahlah, kita abaikan saja ya teman-teman ya. Nah ini udah siap ya gorengan, untuk gorengan yang pertama. Kita lanjut lagi untuk gorengan selanjutnya, karena aku hari ini bikin banyak gorengan teman-teman. Ini banyak banget loh gorengannya, dan ini aku bikinnya besar-besar, gede-gede banget nih aku bikinnya biar cepat selesai ya teman-teman ya. Karena gorengnya agak lama nih, soalnya panas. Oke lah teman-teman, ini kita lanjut gorengannya sampai habis ya. Dan kemarin juga ada yang tanya ke aku ya teman-teman ya, lewat WhatsApp. Jadi ini udah kayak temen aku lah ya. Dia tanya aku tuh sebenarnya puasa apa ya. Sebenarnya aku tuh sekarang lagi puasa qadha ya teman-teman ya. Puasa yang bulan puasa kemarin kan belum habis nih, karena kan pas bulan puasa kemarin kan aku ada nggak puasa ya, jadi aku lagi bayar hutang puasa gitu. Terus kalau misalkan pun nanti hutang puasanya udah habis, aku bakalan tetap puasa teman-teman ya. Aku bakalan tetap puasa sunnah yang lain ya teman-teman ya. Seperti hari ini aku juga puasa. Jadi ini kan aku bikin bakwannya pas hari suami aku libur ya. Jadi aku pas hari suami libur aku nggak puasa. Aku puasa keesokan harinya setelah suami aku kerja lagi ya. Karena kalau suami aku libur aku puasa tuh rasanya nggak enak ya teman-teman ya. Dan suami aku pasti akan bertanya-tanya, kenapa ayam puasa, kayak gitu ditanya kan. Karena kalau ada suami aku pasti kegiatannya tidak lain dan tidak jauh-jauh dari yang namanya makan. Jadi kalau suami aku lagi libur, aku
memilih untuk tidak puasa teman-teman, karena aku mau nemenin suami aku makan, mau menyiapkan makan buat suami aku begitu ya. Karena kalau kita sudah puasa kan kita jadi nggak makan nih, cuman suami aja yang makan. Suami aku tuh nggak mau kayak gitu, jadinya ya udah deh, pas suami aku libur aku nggak puasa aja. Jadi pas besoknya pas suami aku kerja seperti hari ini, aku puasa lagi. Jadi nanti pas suami aku pulang baru deh nanti kita makan bareng-bareng gitu ya, sama-sama kita makannya. Karena kan suami aku pulangnya jam 5, aku buka puasanya sekarang jam 6:30 begitu teman-teman. Karena suami aku nggak mau juga ya makan sendiri, katanya nggak enak kalau makan sendiri, maunya ditemenin sama istri, terus makan bareng istri, katanya begitu teman-teman. Ya udah deh ya. Oke lah teman-teman, ini juga aku tuh lagi bikin sambal kacang. Sebenarnya di pertama kali banget aku bikin, dan aku lihat-lihat resep di YouTube. Ada juga yang bikin kayak gini ya, nggak pakai gula merah, terus nggak pakai kencur. Soalnya kan aku nggak ada gula merah dan juga nggak ada kencur. Oh ya teman-teman, aku tuh selama berapa bulan udah nih ya, udah 5 bulanan ya, aku tuh nggak pernah beli gula pasir teman-teman. Sama sekali aku nggak pernah beli gula pasir, nggak pernah minum juga. Paling yang aku beli itu gula merah, itu pun sebatang itu teman-teman, sebatang kecil yang harga 5 ribuan. Paling aku beli satu, habis tuh kalau habis aku beli lagi satu gitu. Ini karena lagi emang nggak ada gula merah juga, jadi aku nggak pakai gula merah. Jadi pengganti gula merahnya aku pakai kecap aja ya teman-teman ya. Tapi nanti dibilang suami aku enak juga kok, karena kan kacang emang udah gurih ya teman-teman ya. Jadinya kalau nggak dipakai gula merah pun emang udah enak gitu. Oke lah teman-teman, udah selesai nih ya. Ini sekarang aku mau makan bareng suami. Terima kasih banyak karena sudah menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.